Oke teman-teman, langsung aja ke tutorialnya. Bagaimana cara supaya di device manager ini tidak ada yang belum terinstall alias terinstall semuanya. Bisa teman-teman lihat Intel HD grafik 620 Nvidia MX 150 di Acer E5476G dengan menggunakan Windows 7 Ultimate 64 bit ya. Di laptop Acer E5476G ini bisa teman-teman lihat. Ini saya merekam menggunakan HP karena pada saat menginstal nanti akan ada restart, jadi nggak bakal bisa menggunakan OBS Studio. Di sini saya akan menghapus dulu semua yang ada, seakan-akan ini baru diinstal ulang menjadi Windows 7 64 bit ya. Ini konfirmasi lagi ya, ini beneran Acer E5476G dengan menggunakan Intel Core i5 8250U. Saya akan mengosongkan driver yang telah terinstall dulu. Videonya akan saya jeda 1, 2, 3. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian suka, dan jangan skip iklan karena saya susah payah juga untuk cari driver ini. Saya bikin video ini, saya kasih gratis drivernya ini demi netizen yang beberapa hari lalu menanya, minta link drivernya dong, minta link ininya dong. Kalau ada yang bermasalah dengan laptopnya setelah menonton video ini dan mengikutinya, saya tidak bertanggung jawab karena sudah menjadi keputusan masing-masing untuk menginstal Windows 7 di laptop Acer E5476G. Oke teman-teman, sekarang udah selesai. Anggap aja ini udah selesai diinstal Windows 7 dan ini masih fresh, kosong. Ini kita bisa dilihat dari device manager. Di sini saya nggak mau banyak-banyak untuk menghapus driver yang sudah saya install. Di sini saya hanya mempraktekkan aja karena kalau kebanyakan butuh waktu nanti videonya kepanjangan. Dan di diagnya display dia NA karena drivernya belum ada. Di sistem bisa teman-teman lihat sendiri, ini adalah Acer E5476G Intel Core i5 8250U generasi ke-8. RAM-nya saya pakai yang 8x2 16GB, ini RAM-nya bisa teman-teman lihat. Ini adalah Windows 7 Ultimate 64 bit ya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama, yang pasti nih, colokan USB nggak berfungsi sama sekali. Saya yakin di Acer E5476G setelah kalian install Windows 7, semua port USB di laptop ini akan berhenti berfungsi. Karena kenapa? Karena di sini teman-teman USB 3-nya Unknown device, jadi drivernya nggak ada. Oke, yang paling vital di saat kita mengupdate driver si Acer E5476G ini adalah VGA-nya dulu. Terus setelah VGA-nya lanjut ke WiFi-nya. WiFi-nya kan ada silang nih. Kalau di Windows 10 kita nggak perlu install driver WiFi-nya lagi karena udah otomatis terinstall di Windows 10. Tapi kalau di Windows 7 kita perlu install lagi drivernya. Dan di sini display PGA adapternya masih kosong ya teman-teman, masih standar PGA graphic adapter. Nah sebenarnya di sini ada dua grafik, yaitu Nvidia dan Intel HD 620 HD. Oke, yang pertama teman-teman bisa download dulu driver ini. Saya kasih gratis untuk kalian semua. Saya cuma minta satu sama teman-teman yang nonton video ini, jangan skip iklan, itu aja. Jika sudah berhasil nanti menginstal drivernya di Acer E5476G, mengikuti cara-caranya, saya tidak bertanggung jawab apapun kerusakan yang ditimbulkan di laptop kalian karena telah menginstal dari Windows 10 ke Windows 7 di laptop Acer E5476G. Oke, yang pertama kita masuk ke driver yang telah di-download tadi. Terus kita langsung ke ini ya, folder langsung install. Ini langsung install. Terus VGA Acer ini Intel HD. Ini saya serius teman-teman, susah banget cari driver ini untuk VGA-nya ini. Beberapa bulan yang lalu sebelum saya install ke Windows 7 ini kan udah lama saya pakai Windows 7 di laptop ini. Saya sampai 3 hari mencari driver untuk grafik Intel HD 620 ini. Cara saya mendapatkan ini, saya kasih bocoran dikit ya. Jadi saya masuk ke device manager, terus di display adapter. Nah, di standar PGA-nya ini kan masih belum terinstall drivernya. Nah, saya masuk ke properties. Di sini ada driver dan ada detail. Saya masuk ke bar kolom detail, terus klik hardware it's.
Nah, di sini PCI Fan 806 dan seterusnya ini adalah kode dari si chip itu, si grafik itu. Misalnya grafik Intel HD Family 620 ini. Jadi ini tinggal searching aja di Google. Kita ketik ini, cari. Nah gini, terus share, enter share. Ini nggak connect ya. Saya cari di Google dan kebetulan yang paling banyak menampilkan si detail ini adalah di situs Dripperscape. Nah akhirnya saya mendapatkan si drivernya 620 ini Intel HD. Oh ya, beda-beda laptop, beda-beda juga ya. Saya sarankan untuk ngecek dulu itu sekalian. Jangan cara melihat dari properties terus masuk ke detail, terus di page description-nya diubah jadi hardware it's. Nah, kalian cek dulu. Biasanya ini kodenya beda-beda, teman-teman. Di sini saya pakai kode yang ini, yang belakangnya 12, 19, 10, 25, rep 07. Jadi kalau ini beda, otomatis si driver ini nggak akan berfungsi di PGA Intel di Acer E5076G. Saya tekankan lagi, saya menggunakan driver it-nya yang ini ya. Jadi kalau nanti kalian gagal berarti it-nya nggak cocok di sekalian. Saya sarankan buat cek dulu di device manager kalian driver it-nya sama apa enggak. Kalau beda ya otomatis kalian cari aja di Google, copy terus searching di Google gitu ya, terus download aja. Oke, langsung aja ke drivernya, install aja seperti biasa. Ini driver sudah saya ini tadi, udah saya jelasin yang tadi. Saya dapat driver ini di Dripperscape ya kalau nggak salah. Udah lama banget soalnya, saya lupa. Install aja seperti biasa. Ini agak membutuhkan waktu yang lama. Oke teman-teman, udah selesai untuk penginstalan Intel grafik HD-nya. Ini yang grafik yang paling mendasar dari sebuah grafik dual, karena kan switchingnya nanti ke Intel HD dulu. Nanti kalau udah masuk ke dalam game, nanti akan di switching ke Nvidia MX 150. Next aja, kita restart dulu apakah berhasil drivernya. Oke teman-teman, berhasil ternyata. Ikonnya menjadi kecil. Tadi kan hurufnya ini besar, sekarang ikonnya sudah kecil. Oke, jadi USB-nya masih belum connect. Ini mouse saya nggak bisa diapa-apain nih. Mouse saya lagi nggak berfungsi sama sekali. Nih coba ya, tuh nggak berfungsi mouse karena driver untuk USB 3.0-nya belum saya install. Oke, tampilannya udah bagus ya, sekarang kecil. Berarti penginstalan driver dengan kode tadi, kode it's, hardware it's-nya segitu, berhasil. Selanjutnya adalah 3D video controller. Ini adalah si Nvidia-nya. Masuk ke driver Nvidia sekarang. Yang ini belum ya, WP-nya belum. WP dan TalkFast-nya juga belum. TalkFast-nya lagi bisa dioperasikan, cuman nggak enak gitu, kayak terlalu cepat dan fitur membesarkan dan mengecilkan dari touchpad-nya itu belum berfungsi. Ini saya pakai touchpad ya teman-teman untuk menggerakkan mouse-nya. Ini sekarang yang 3D video controller ya. Sejauh ini udah lumayan bagus. Yang paling penting adalah grafik Intel HD-nya berfungsi. Oh ya, kita cek dulu di device manager apakah nongol nama. Nah ya, nongol teman-teman, Intel HD grafik 620. Berarti driver tadi cocok ya dengan hardware it's-nya segitu, karena beda-beda hardware it's, beda-beda juga drivernya. Oke, udah selesai penginstalan, sekarang restart. Kalau saya pakai OBS Studio untuk merekam layar bakalan nggak kerekam nih, karena laptopnya merestart dengan sendirinya. Oke, apakah sudah terinstall drivernya? Kita cek lagi di device manager. Masuk ke device manager. Nah teman-teman, sudah selesai. Oke, langkah selanjutnya yaitu
Internet Controller. Caranya, karena saya nggak nemu ya, jujur ini saya nggak nemu yang exe nya. Dengan cara yang sama saya lihat dulu di header nya. Nah ini saya searching di Google dan alhamdulillah saya dapat drivernya. Nah di sini drivernya di sini nanti ya. Caranya gimana untuk menginstal Internet Controller ini? Caranya install manual. Caranya ini properties, terus masuk ke driver, update driver, browse my computer for driver software. Nah di sini terus arahkan ke driver yang telah kita download tadi, dituntun dari Device Manager. Nah ini terus tekan OK. Saya lupa yang mana ya. Saya lupa yang mana Ethernet Controller itu. Udah dituntun ke sini folder itu, terus next. Otomatis dia akan mencari drivernya. Jujur dulu saya nyari driver ini susah payah loh. Tuh kan dia menginstal karena dia sudah menemukan si driver yang dia cari. Di driver ini kita nggak nemu satupun exe. Jadi bentuknya kayak gini teman-teman. Ada file script, ada file kayak gitu, saya nggak ngerti. Cuman drivernya kayak gitu, kita tuntun manual dari Device Manager. Oke, udah selesai. Oke, selesai teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke WiFi-nya. Ini WiFi-nya masih mati ya teman-teman. Install aja seperti biasa. Ada beberapa driver yang harus dituntun dari Device Manager. Ada driver yang hanya perlu tinggal klik 2 kali aja. Oke, sukses katanya. WiFi-nya selesai. Sudah tidak ada lagi ya yang tanda seru kecuali ini USB 3. Oke, kita cari dulu USB 3 nya ini. USB 3. Oke. Sip. Ini ya, USB 3. Semuanya sudah tersedia di folder ini, tinggal kalian download aja di kolom deskripsi. Bener-bener bersih sekarang, berhasil diinstal untuk Windows 7 64 bit. Ini dia 64 bit ya. Kita cek satu-satu. Sekarang kita cek display. Oke, sudah terinstall dua-duanya. USB 3. Nah, sekarang saya mau coba nih si mouse ini apakah sudah berfungsi dengan sedia kalanya. Sip, sudah ya. Tuh, gerak mouse-nya. Oke, segitu aja video bagaimana cara install driver Windows 7 64 bit di laptop Acer E5476G. Saya tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di laptop kalian setelah mengikuti langkah-langkah tadi. Satu hal yang perlu teman-teman lihat yaitu tadi dari hardware ya, dan cari manual di Google.